Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Septiani di media pembelajaran matematika. Hari ini saya akan membahas materi pembelajaran matematika, materi bangun ruang sisi lengkung. Yuk ikuti video ini, jangan di skip ya Kak, semoga bermanfaat. Untuk pembahasan hari ini, yaitu pembahasan tentang bangun ruang sisi lengkung berbentuk kerucut. Yang akan kita bahas hari ini yaitu luas permukaan kerucut dan contoh soal luas permukaan kerucut. Nah, sebelum kalian masuk ke luas permukaan kerucut, yang belum menonton video tentang pengertian kerucut, jaring-jaring kerucut, apa itu kerucut, kalian bisa simak video yang ada di atas, yang ada di link di atas ya Kak ya. Jadi kalian simak dulu videonya, baru kalian lanjut ke video ini. Selamat menikmati. Nah, di sini sudah terdapat berbagai macam rumus yang berkaitan dengan kerucut. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya Kak ya, yang ada di link di atas. Di sini sudah tercantum semua rumus yang kita butuhkan di dalam kita menyelesaikan suatu masalah kerucut. Ya Kak ya. Jadi di sini ada luas lingkaran, keliling lingkaran, garis pelukis, luas selimut, luas permukaan kerucut, dan volume kerucut. Jadi di sini kalian bisa tulis di buku catatan kalian supaya kalian bisa membuat ringkasannya supaya kalian tidak mencari-cari lagi untuk rumus-rumusnya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama ya Kak ya. Contoh soal pertama yaitu tentukan luas permukaan kerucut pada gambar berikut. Nah, di sini ada soal berbentuk kerucut, di mana kita cari tahu yang diketahui. Pertama, yang diketahui adalah tinggi kerucut. Tinggi kerucut di sini adalah 24 cm. Selanjutnya, jari-jarinya 7 cm. Pi-nya itu bisa kita gunakan 22/7 atau 3,14. Nah, karena di sini jari-jarinya 7, bisa dibagi 7, maka kita nanti menggunakan jari-jari 22/7 ya, Kak ya. Nah, selanjutnya sisi garis pelukis. Garis pelukis itu sisinya di mana? Di sini nih, Kak. Jadi di sini ada garis pelukis. Garis pelukis itu yaitu sisi miring dari sebuah segitiga ya, Kak ya. Nah, di sini ada bentuk segitiga, ada R sama T. Nah, jadi sebelum kita memasuki luas permukaan kerucut, kita cari tahu dulu S-nya. Nah, kita masuk ke luas permukaan kerucut adalah, rumusnya adalah ini, PR kuadrat plus PRS di sini ya Kak ya. Nah, nanti ada dua cara, ada yang ini, yang atas sama yang bawah, nanti Bu Eka bahas semuanya. Nah, untuk rumusnya PR kuadrat plus PRS, jadi kita harus tahu S-nya ini berapa. Karena di sini diketahuinya S-nya belum diketahui, jadi kita cari S-nya. Nah, di sini S-nya belum diketahui, sudah dimasukkan tapi S-nya belum diketahui. Jadi kita cari S-nya. S-nya atau garis pelukis sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Di sini sudah saya cantumkan rumusnya ya, Kak ya. Jadi, S adalah 7 kuadrat jari-jarinya plus 24 kuadrat. Hasilnya 49 ditambah 576, hasilnya 625. Jadi, sisi garis pelukis ini adalah 25. Ya Kak ya, jadi kita S-nya kita masukin ke sini, ke rumus. Berarti S-nya adalah 25, baru kita hitung. Nah, di sini 7 pangkat 2, hasilnya 49, baru kita hitung. Yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Ini kita coret, hasilnya adalah 7. Ini kita coret, hasilnya 1, berarti tinggal 22 kali 7. Hasilnya adalah, nah, 22 kali 7, yang ini 22 kali 25. Hasilnya adalah 154 dari 22 kali 7 ditambah 550. Nah, hasilnya adalah 704 cm persegi. Jadi, 704 cm persegi untuk satuan dari luas permukaan, karena yang dicari luas adalah satuannya cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut pada gambar ini adalah 704 cm persegi.
Di sini kita masih membahas soal yang pertama tadi untuk mencari luas permukaan kerucut. Tadi kita sudah menggunakan luas permukaan kerucut yang rumus atas. Sekarang kita menggunakan yang bawah. Sama aja tergantung kalian ingin yang atas atau yang bawah. Konsepnya sama ya Kak ya. Nah, di sini sama seperti tadi sudah diketahui. Sudah dijelaskan yang pertama nanti. Nah, terus kita cari luas permukaan kerucut. Di sini ada rumus, kita pakai rumus yang bawah. Rumus yang bawah adalah Pi kali R plus S. Jadi kita selesaikan dulu yang di dalam kurung dan perkalian ini ya Kak ya. Nah, hasilnya adalah kita cari dulu S-nya. Di sini S-nya seperti yang tadi sudah dibahas, hasilnya adalah 25. Kita masukin ke rumusnya. Jadi Pi-nya 22/7 dikali R jari-jarinya 7 dikali R plus S. Berarti R plus S 7 ditambah 25. S-nya adalah 25. Hasilnya adalah 22 kali 1. Dari mana? Didapat dari penyederhanaan ini ya Kak ya. Penyederhanaan dari 7 sama 7. Berarti 22 kali 1 dapatlah 1 dikali 32 didapat dari ini 7 ditambah 25 hasilnya adalah 22 kali 32 hasilnya ada 704 cm persegi sama seperti tadi ya Kak ya, hasilnya sama walaupun pakai rumus atas maupun bawah hasilnya pasti sama, tidak mungkin berbeda. Nah, jadi hasil luas permukaan kerucut adalah 704 cm persegi. Kalau tadi cara yang atas, kita cari satu-satu. Oh, pi R kuadrat itu adalah luas si alas kerucut, sedangkan pi RS itu adalah luas selimut si kerucut. Kalau kita pakai cara pertama, kalau kita mau langsung pakai cara kedua, boleh. Terserah kalian, enaknya yang mana. Oke ya Kak ya? Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan luas permukaan kerucut jika panjang diameter alasnya adalah 20 cm dan panjang garis pelukis 12 cm. Di sini tidak ada gambarnya ya Kak, jadi kalian cari tahu dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah diameternya itu 20 cm. Karena yang kita butuhkan di dalam mencari luas permukaan itu adalah pi R kali R plus S. Di sini kita cari R-nya yang dibutuhkan, berarti kita cari tahu R-nya. Karena diameternya adalah 20 cm, berarti R atau jari-jari adalah setengahnya dari diameter, berarti 20 dibagi 2 hasilnya 10 cm, berarti jari-jarinya adalah 10 cm. Sedangkan di sini pi 22/7 atau 3,14. Karena di sini tidak bisa dibagi 7, berarti kita menggunakan pi-nya adalah 3,14 ya Kak ya. Nah, di sini garis pelukisnya sudah diketahui nih. Panjang garis pelukis adalah 12 cm. Berarti garis pelukis adalah 12 cm. Baru kita cari tahu luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut kita masukin rumusnya yang rumus kedua, yaitu 3,14 kali 10 dikali 10 plus 12. Berarti 3,14 kali 10 hasilnya berapa Kak? Hasilnya 31,4 dikali 22. Dari sini ya Kak ya, dikali 10 plus 12. Jadi ini diselesaikan perkalian ini hasilnya 31,4 dikali 22 dari 10 plus 12. Hasilnya adalah 690,8 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut adalah 690,8 cm persegi. Jadi untuk menyelesaikan luas permukaan itu kita cari tahu dulu yang diketahui ya kayak kita tulis semuanya yang diketahui. Yang belum diketahui kita cari jawabannya. Nah, mengerti ya Kak ya? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga yaitu tentukan luas selimut kerucut jika panjang diameter alasnya 18 cm dan tinggi kerucut 12 cm. Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui baru kita cari tahu apa yang belum ya Kak ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah luas selimut kerucut, berarti kita menggunakan rumus yang mana? Luas selimut kerucut, berarti kita menggunakan rumus yang ini adalah pi RS nanti ya Kak ya. Nah, selanjutnya yang diketahui adalah tinggi T, tingginya adalah 12 cm.
diameternya adalah 18 cm, karena yang di sini yang kita gunakan adalah jari-jari, berarti kita cari tahu jari-jarinya, yaitu seperti yang tadi, jari-jari adalah setengah dari diameter, berarti jari-jari sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9 cm. Pi-nya adalah 22/7 atau 3,14, nanti kita menggunakan 3,14 karena tidak ada yang bisa dibagi dengan 7. Nah, di sini adalah S, garis pelukis. Nah, di sini belum diketahui garis pelukisnya, jadi nanti kita cari tahu dulu untuk garis pelukis. Jadi luas selimut kerucut adalah rumusnya Pi kali R kali S. Kita cari tahu dulu S-nya. S-nya adalah R kuadrat ditambah T kuadrat, berarti 9 kuadrat. 9 kuadrat adalah jari-jarinya di sini, 9 kuadrat. Ditambah 12 kuadrat T-nya sama dengan 81 ditambah 144, hasilnya akar dari 225. Akar dari 225 adalah 15, berarti panjang garis pelukis adalah 15 cm. Kita masukin ke rumus ini, hasilnya adalah 3,14 dikali 9 dikali 15. S-nya 15, hasilnya adalah 423,9 cm persegi. Yang bingung cara menghitungnya, kalian cara menghitungnya seperti ini. 314 kali 9 kali 15, hasilnya adalah 423,90. Jadi komanya di belakang koma ada 2, berarti nolnya kita hilangkan. Jadi hasilnya ini 423,9 cm persegi. Jadi luas selimut kerucut adalah 423,9 cm persegi. Contoh soal selanjutnya yaitu tentukanlah luas permukaan kerucut jika panjang diameter alasnya 18 cm dan tinggi kerucut adalah 12 cm. Jadi kita tulis yang diketahui seperti yang tadi, diameternya 18 cm, jari-jarinya adalah 18 bagi 2 sama dengan 9 cm. Pi-nya kita menggunakan 3,14 dan kita cari tahu garis pelukisnya. Di sini yang diketahui adalah luas permukaan, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Hasilnya adalah, nah, kita cari garis pelukisnya. Garis pelukisnya adalah 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, hasilnya 81, sama seperti yang tadi, hasilnya adalah 15 cm. Ya Kak ya, kita masukin ke luas permukaan. Kalau tadi kita mencari selimut, kita mencari luas permukaan. Jadi rumusnya ini, kita masukin angka-angkanya. Pi-nya adalah 3,14, R-nya adalah 9, S-nya adalah 15. Hasilnya adalah 3,14 dikali 9. Kita cari tahu dulu ini dulu. Hasilnya adalah 28,26. Dikali 24 dari 9 ditambah 15. Hasilnya adalah 678,24 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucutnya adalah 678,24 cm persegi. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya Kak ya, tetap semangat dan terus belajar. Oh iya, untuk selanjutnya saya akan mengupload materi luas permukaan kerucut ya Kak ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.